Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Bagaimana kabar kalian? Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku The Art of Thinking Clearly, 99 Sesat Pikir dalam Investasi, Bisnis, dan Masalah Pribadi, karya Rolf Dobelli. Selamat mendengarkan. Sesat Fikir ke-46. Hati-hati dengan yang Anda harapkan. Ban berjalan hedonis. Seandainya suatu hari telepon berdering, satu suara yang bersemangat memberitahu bahwa Anda baru saja menang lotre 10 juta dolar. Bagaimana perasaan Anda? Dan berapa lama Anda akan merasa seperti itu? Skenario lain, telepon berdering dan Anda mendapati bahwa sahabat Anda meninggal dunia. Sekali lagi, bagaimana perasaan Anda dan untuk berapa lama? Dalam bab 40, Nabi Palsu, Ilusi Ramadan, kita meneliti keakuratan tebakan yang menyedihkan, misalnya di dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu sosial. Kita menyimpulkan bahwa orang-orang yang mengaku ahli sebenarnya tidak lebih hebat dibanding peramal biasa. Jadi, lanjutkan ke wilayah baru. Seberapa baik kita bisa memprediksi perasaan-perasaan kita? Apakah kita ahli terhadap diri kita sendiri? Apakah memenangkan lotre membuat kita menjadi orang yang paling berbahagia selama bertahun-tahun yang akan datang? Tidak begitu. Menurut Dan Gilbert, ahli psikologi Harvard, dia telah mempelajari para pemenang lotre dan menemukan bahwa efek kebahagiaan akan pudar setelah beberapa bulan. Jadi, tak berapa lama setelah Anda menerima cek yang besar, Anda akan kembali merasa puas atau tidak puas seperti sebelumnya. Dia menyebut kondisi ini sebagai ramalan afektif. Kemampuan kita untuk meramalkan secara tepat emosi kita sendiri. Teman saya, seorang eksekutif perbankan dengan pendapatan sangat besar yang membuat dia mulai boros, memutuskan untuk membangun rumah di luar kota untuk dirinya sendiri. Mimpinya diwujudkan menjadi villa dengan 10 kamar, kolam renang, lengkap dengan pemandangan danau dan pegunungan yang membuat iri. Untuk beberapa minggu pertama dia berseri-seri dengan kebahagiaan. Namun tak lama kemudian keceriaannya menghilang dan 6 bulan setelahnya dia merasa sangat tidak bahagia. Apa yang terjadi? Seperti yang sekarang sudah kita ketahui, setelah beberapa bulan kegembiraan akan menguap. Villa itu tidak lagi menjadi impiannya. Saya pulang ke rumah setelah bekerja, membuka pintu itu, dan tidak ada apa-apa. Perasaan saya terhadap villa ini sama saja seperti perasaan saya terhadap apartemen mahasiswa satu kamar milik saya yang lebih buruk lagi. Laki-laki malang itu sekarang menghadapi 1 jam perjalanan 2 kali sehari. Kedengarannya dapat ditolerir. Tapi penelitian menunjukkan bahwa melakukan perjalanan dengan mobil merupakan sumber ketidakpuasan dan stres yang sangat besar, dan semua orang tidak akan pernah terbiasa menghadapinya. Dengan kata lain, siapapun yang tidak memiliki kesenangan bawaan untuk melakukan perjalanan bolak-balik akan menderita setiap hari, 2 kali sehari. Hikmah cerita ini adalah bahwa villa impian secara keseluruhan membawa efek negatif terhadap kebahagiaan teman saya. Banyak orang mengalami hal yang tidak lebih baik. Kebahagiaan mereka yang karirnya berubah atau semakin maju akan kembali seperti semula setelah sekitar 3 bulan. Hal yang sama terjadi pada mereka yang membeli Porsche terbaru. Sains menyebutnya efek ban berjalan hedonis atau hedonic treadmill. Kita bekerja keras maju dan mampu membeli lebih banyak barang yang lebih bagus, tapi itu tidak membuat kita lebih bahagia. Jadi, bagaimana kejadian-kejadian negatif mempengaruhi kita? Mungkin cedera tulang belakang atau kehilangan seorang teman. Di sini kita juga menilai terlalu tinggi durasi dan intensitas emosi yang akan terjadi. Sebagai contoh, ketika suatu hubungan cinta berakhir, rasanya hidup tidak akan pernah sama kembali. Mereka yang menderita benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan pernah lagi merasakan kebahagiaan.
Tapi setelah 3 atau beberapa bulan, mereka akan kembali berkencan. Tidakkah menyenangkan jika kita tahu secara pasti seberapa bahagianya kita karena mobil, karir, atau hubungan baru? Ya, sebagian bisa dilakukan. Gunakan petunjuk-petunjuk yang disepakati secara ilmiah untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan cerah. A. Hindari hal-hal negatif yang tidak akan bisa terasa biasa seperti perjalanan, bolak-balik, bunyi berisik, atau stres kronis. B. Harapkan hanya kebahagiaan jangka pendek dari hal-hal material seperti mobil, rumah, memenangkan lotre, bonus, dan hadiah. Atau yang C. Kejarlah sebanyak mungkin waktu luang dan kebebasan karena efek positif yang bertahan lama biasanya datang dari apa yang Anda lakukan secara aktif. Ikuti passion Anda, bahkan jika Anda harus kehilangan sebagian pendapatan Anda untuk melakukannya. Berinvestasilah di dalam pertemanan. Untuk sebagian besar orang, status profesional menghasilkan kebahagiaan jangka panjang. Selama mereka tidak mengalami perubahan kelompok pergaulan pada waktu yang bersamaan, dengan kata lain, jika Anda naik ke tingkat CEO dan bergaul hanya dengan eksekutif lainnya, efeknya akan menguap. Sesat pikir ke-47. Jangan kagum akan keberadaan Anda. Bias seleksi diri. Saya terjebak macet dalam perjalanan dari Philadelphia ke New York. Mengapa selalu saya? Saya mengerang. Saya melirik ke arah berlawanan di seberang jalan dan melihat pengendara berpacu dengan riang menuju ke arah selatan dengan kecepatan yang membuat iri. Ketika menghabiskan setengah jam selanjutnya merangkak maju dengan kecepatan siput dan mulai merasa gelisah akibat menekan rem dan gas, saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya memang benar-benar tidak beruntung? Apakah saya selalu memilih antrian yang paling buruk di bank, kantor pos, dan toko grosir? Atau saya hanya berpikir begitu? Misalnya saja di jalan tol itu kemacetan terjadi pada 10% waktu. Kemungkinan saya akan terjebak di dalam kemacetan pada hari tertentu tidak lebih besar dari kemungkinan terjadinya macet. Tapi kecenderungan bahwa saya akan terjebak pada titik tertentu di dalam perjalanan saya lebih besar daripada 10%. Alasannya karena saya hanya dapat maju pelan ketika berada di dalam kemacetan. Saya menghabiskan jumlah waktu yang tidak proporsional pada keadaan itu. Lagi pula, jika lalu lintas sedang lancar, kemungkinan terjebak di kemacetan tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Tapi begitu terjadi dan saya terjebak, saya menyadarinya. Hal yang sama berlaku pada antrian di kasir, bank, atau lampu lalu lintas. Misalnya saja, di rute antara titik A dan titik B, terdapat 10 lampu lalu lintas. Secara rata-rata, 1 dari 10 lampu akan selalu merah dan yang lainnya hijau. Tapi Anda mungkin menghabiskan 10% lebih dari total waktu perjalanan Anda menunggu di lampu lalu lintas. Jika tidak terasa tepat, bayangkan Anda melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Pada kasus ini, Anda akan menghabiskan 99,99%, bukan 10% dari total waktu perjalanan Anda menunggu dan memaki di depan lampu lalu lintas. Setiap kali kita mengeluh mengenai nasib buruk, kita harus waspada terhadap apa yang disebut bias seleksi diri atau self-selection bias. Seorang teman laki-laki saya sering mengeluh mengenai terlalu sedikitnya jumlah perempuan di perusahaannya, dan teman perempuan saya meraung karena di perusahaannya terdapat terlalu sedikit laki-laki. Ini tidak ada hubungannya dengan nasib buruk. Mereka yang bersungut-sungut menjadi sebagian sampel. Kemungkinannya tinggi bahwa laki-laki akan bekerja di dalam industri yang didominasi laki-laki. Begitu juga dengan perempuan. Pada skala yang lebih besar, jika Anda tinggal di negara dengan laki-laki atau perempuan dalam jumlah besar seperti berturut-turut Tiongkok atau Rusia, Anda sepertinya akan membentuk bagian kelompok yang lebih besar dan karenanya merasa diperlakukan tidak adil. Di dalam pemilihan umum akan lebih mungkin bagi Anda untuk memilih partai yang paling besar. Dalam pemungutan suara, kemungkinan besar suara Anda sesuai dengan mayoritas yang menang.
Bias seleksi diri meresap. Tenaga pemasaran kadang-kadang tersandung ke dalam jebakan ini dengan cara berikut. Untuk menganalisis pendapat konsumen mengenai katalog yang dikirimkannya, mereka mengirimkan kuesioner. Sayangnya kuesioner ini hanya mencapai satu kelompok. Pelanggan katalog yang jelas-jelas merasa puas, memiliki waktu untuk menjawab dan tidak membatalkan langganan mereka. Yang lain tidak masuk dalam sampel. Hasilnya, jajak pendapat ini sia-sia. Tidak berapa lama yang lalu, seorang teman yang sedikit cengeng mengatakan bahwa sepertinya ajaib bahwa dia ada. Seorang korban klasik bias seleksi diri. Hanya orang hidup yang dapat melakukan observasi semacam itu. Sosok yang tidak ada biasanya tidak bisa merenungkan ketidakadaannya. Tapi delusi yang sama membentuk dasar bagi setidaknya selusin buku filsafat. Ketika mereka terpukau terus tahun demi tahun terhadap berkembangnya bahasa, saya sedikit simpati terhadap kekaguman mereka. Tapi itu tidak bisa dibenarkan. Jika tidak ada bahasa, ahli filsafat tidak akan dapat mengaguminya sama sekali. Bahkan tidak ada ahli filsafat. Keajaiban bahasa dapat diukur hanya di wilayah tempat dia berada. Yang paling menggelikan adalah survei baru-baru ini dilaksanakan lewat telepon. Suatu perusahaan ingin mengetahui rata-rata berapa telepon rumah dan seluler yang dimiliki setiap rumah tangga. Ketika hasilnya dihitung, perusahaan itu terheran-heran karena tidak satu keluarga pun yang mengaku tak memiliki telepon. Sungguh mahakarya. Sesat pikir ke-48. Mengapa pengalaman dapat merusak penilaian Anda? Bias asosiasi. Kevin telah mempresentasikan hasil divisinya kepada Dewan Direksi perusahaan pada 3 kesempatan. Setiap kalinya semua berjalan dengan sempurna dan setiap kali pula dia mengenakan celana pendek boxer polka dot berwarna hijau. Sudah bisa dipastikan, pikirnya, itulah celana dalam keberuntungannya. Perempuan di toko perhiasan sangat mempesona, sehingga Kevin tidak dapat mencegah dirinya membeli cincin pertunangan seharga $10.000 yang ditunjukkan si perempuan. $10.000 sangat jauh melebihi anggarannya, terutama untuk pernikahan kedua. Tapi untuk alasan tertentu, Kevin menghubungkan cincin itu dengan si perempuan dan membayangkan calon istrinya juga akan terlihat mempesona. Setiap tahun Kevin pergi ke dokter untuk menjalani pemeriksaan. Secara umum dia diberitahu bahwa untuk seorang laki-laki berusia 44 tahun kondisinya cukup baik. Hanya 2 kali dia meninggalkan tempat praktik itu dengan berita yang mengkhawatirkan. Yang pertama masalahnya adalah usus buntu yang segera dioperasi. Yang kedua adalah prostat membengkak yang berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut ternyata radang dan bukan kanker. Tentu saja pada kedua peristiwa, Kevin sedang sendirian dengan perasaan khawatir saat meninggalkan klinik, dan secara kebetulan kedua hari itu sangat panas. Sejak saat itu dia selalu merasa tidak nyaman pada hari-hari yang panas. Jika temperatur mulai meningkat pada hari pemeriksaan, Kevin segera membatalkannya. Otak kita adalah mesin penghubung. Hal ini cukup praktis jika kita memakan buah yang tidak dikenal dan setelahnya merasa sakit perut. Pada masa depan kita akan menghindari buah itu, memberi label beracun atau setidaknya tidak enak pada buah tersebut. Inilah cara terciptanya pengetahuan, tapi metode ini juga menciptakan pengetahuan palsu. Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia, adalah yang pertama menelitinya. Tujuan aslinya adalah untuk mengukur keluarnya air liur pada anjing. Dia menggunakan bel untuk memanggil anjing-anjing untuk makan. Tapi tidak lama kemudian, bunyi bel cukup untuk membuat anjing-anjing meneteskan air liur. Otak hewan menghubungkan dua hal fungsional, bunyi bel dan produksi air liur. Metode Pavlov juga bekerja dengan baik pada manusia. Periklanan menciptakan hubungan antara produk dengan emosi. Untuk alasan ini, Anda tidak akan pernah melihat Coca-Cola bersebelahan dengan wajah yang cemberut atau tubuh berkerut. Orang-orang Coca-Cola adalah mereka yang muda, cantik, dan sangat menyenangkan, dan mereka tampil dalam bentuk kelompok yang tidak tampak di dunia nyata. Hubungan palsu tersebut adalah hasil bias asosiasi atau association bias
yang juga mempengaruhi kualitas dari keputusan kita. Contohnya, kita sering mengutuk pembawa kabar buruk karena secara otomatis kita menghubungkan mereka dengan isi pesan, atau dikenal sebagai sindrom tebak si pembawa pesan. Kadang-kadang, tembak si pembawa pesan. Kadang-kadang CEO dan investor secara tidak sadar menghindari pertanda-pertanda ini. Artinya, satu-satunya berita yang sampai ke eselon atas adalah berita positif sehingga mengakibatkan pandangan yang menyimpang atas situasi sebenarnya. Jika Anda memimpin sekelompok orang dan tidak ingin terjebak dalam hubungan palsu, arahkan staf Anda hanya untuk memberitahu Anda kabar-kabar yang buruk dengan segera. Dengan begini, Anda menghapuskan ketakutan terhadap sindrom tembak pembawa kabar, dan percayalah, Anda akan mulai mendengar cukup banyak berita positif. Pada masa sebelum ada surel dan telemarketing, pedagang keliling berjalan dari satu pintu ke pintu menjajakan barang dagangan mereka. Suatu hari George Foster, seorang pedagang, berdiri di depan pintu rumah. Kebetulan rumah itu kosong dan tanpa sepengetahuannya, kebocoran gas kecil telah membuat rumah itu penuh gas selama berminggu-minggu. Belnya juga rusak, sehingga ketika George menekannya, terjadi percikan dan rumah itu meledak. George yang malang berakhir di rumah sakit, tapi untungnya dia segera sembuh. Sayangnya, ketakutannya menekan Bell menjadi begitu kuat sehingga dia tidak dapat melanjutkan pekerjaannya selama bertahun-tahun. Dia tahu betapa tidak mungkinnya kejadian itu terulang. Tapi, betapapun dia mencoba, George tidak dapat melawan hubungan emosional yang salah itu. Pesan yang harus dibawa pulang dari semua ini dirangkai dengan sangat tepat oleh Mark Twain. Kita harus berhati-hati untuk hanya mengambil hikmah dari pengalaman dan berhenti di sana. Kalau tidak, kita menjadi seperti seekor kucing yang duduk di atas tutup tungku yang panas. Dia tidak akan pernah duduk di atas tutup tungku panas lagi, dan itu baik, tapi dia juga tidak akan pernah duduk di atas tutup tungku yang dingin lagi. Sesat fikir ke-49. Waspada ketika sesuatu awalnya baik. Keberuntungan pemula. Di bab sebelumnya kita belajar mengenai bias asosiasi, kecenderungan untuk melihat hubungan yang sebenarnya tidak ada. Contohnya, lepas dari banyaknya presentasi besar yang lancar dijalaninya ketika mengenakan celana dalam polkadot. Celana dalam milik Kevin itu bukanlah jaminan untuk sukses. Sekarang kita sampai ke cabang bias asosiasi yang menjebak. Menciptakan hubungan palsu dengan masa lalu. Penjudi di kasino mengenalnya dengan baik. Mereka menyebutnya keberuntungan pemula atau beginner's luck. Mereka yang baru pertama memainkan satu permainan dan kalah di beberapa ronde pertama biasanya cukup cerdas untuk berhenti. Tapi siapapun yang beruntung cenderung untuk terus melanjutkan. Mereka merasa memiliki kemampuan di atas rata-rata, dan para amatir itu menaikkan taruhan, namun segera kena batunya ketika kemungkinan kemenangannya menjadi normal. Keberuntungan pemula berperan penting dalam ekonomi. Katakanlah perusahaan A membeli perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, yaitu B, C, dan D, secara berurutan. Proses akuisisi terbukti sukses, dan para direktur A percaya mereka memiliki keterampilan yang hebat untuk akuisisi. Didukung dengan keyakinan itu, sekarang mereka membeli perusahaan yang jauh lebih besar, yaitu E. Integrasinya adalah bencana. Merger tersebut ternyata terlalu sulit diatasi. Sinergi yang diperkirakan tidak mungkin dijadikan kenyataan. Secara objektif, itu sudah dapat diduga karena pada akuisisi sebelumnya semua tepat pada tempatnya seolah dibimbing oleh tangan ajaib, sehingga keberuntungan pemula membutakan mereka. Sama saja dijual beli saham, didorong oleh kesuksesan sebelumnya. Banyak investor mengalirkan dana tabungan mereka ke dalam saham internet pada akhir 1990-an. Beberapa bahkan mengambil pinjaman untuk menanam modal pada kesempatan itu. Tapi para investor untuk mengabaikan satu rincian kecil. Keuntungan luar biasa yang mereka dapatkan saat itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan mereka dalam memilih saham.
Pada saat itu pasar sedang meroket ke atas. Investor yang paling tidak tahu apapun mendapatkan keuntungan besar. Ketika pasar akhirnya berbalik ke bawah, banyak yang akhirnya menghadapi tingginya utang.com. Kita menyaksikan hayalan yang sama selama bom perumahan di Amerika belum lama ini. Dokter gigi, pengacara, guru, dan sopir taksi berhenti dari pekerjaan mereka untuk membeli rumah lalu segera menjual dengan harga yang lebih tinggi. Keuntungan besar yang pertama membenarkan perubahan karir mereka, tapi tentu saja pencapaian itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan spesifik apapun. Gelembung perumahan memungkinkan bahkan pialang yang paling tidak kompeten untuk mendapat untung. Banyak investor yang akhirnya terlilit utang ketika mereka membeli rumah lebih banyak dan lebih besar. Ketika gelembung akhirnya pecah, banyak yang hanya tinggal punya serangkaian properti yang tidak laku dijual atas nama mereka. Sebenarnya, sejarah tidak kekurangan keberuntungan pemula. Saya tidak yakin Napoleon atau Hitler akan berani menantang Rusia tanpa kemenangan-kemenangan terdahulu di pertempuran-pertempuran lebih kecil yang membuat mereka berani. Tapi bagaimana Anda melihat perbedaan antara keberuntungan pemula dan tanda-tanda awal bakat? Tidak ada aturan yang jelas, tapi kedua kiat ini mungkin membantu. Pertama, jika Anda jauh lebih baik dibandingkan yang lain untuk jangka waktu yang lama, Anda dapat merasa cukup yakin bahwa bakat berperan di dalamnya. Sayangnya, Anda tidak akan pernah bisa yakin 100%. Kedua, semakin banyak orang yang bersaing, semakin besar kemungkinannya salah satu di antara mereka akan berulang kali beruntung. Bahkan mungkin Anda, jika di antara 10 pesaing Anda membuktikan diri Anda sebagai seorang pemimpin pasar atau market leader selama bertahun-tahun, Anda boleh merasa bangga terhadap diri Anda sendiri. Itu adalah pertanda bakat yang meyakinkan. Tapi jika Anda sukses di antara 10 juta pemain, misalnya di pasar keuangan, Anda jangan mulai membayangkan kerajaan finansial seperti Buffett dulu. Kemungkinan sangat besar Anda hanya sedang sangat beruntung. Perhatikan dan tunggu sebelum Anda mengambil kesimpulan apapun. Keberuntungan pemula dapat sangat merusak. Jadi berjaga-jagalah terhadap kesalahpahaman dengan memperlakukan teori-teori Anda seperti seorang ilmuwan. Cobalah menyanggahnya. Segera setelah novel pertama saya, 35, siap diterbitkan, saya mengirimnya kepada satu penerbit yang segera menerimanya. Untuk beberapa saat saya merasa seperti seorang jenius sensasi sastra. Kemungkinan penerbit ini akan menerima satu naskah adalah 1:15.000. Untuk menguji teori saya, naskah yang sama saya kirimkan ke 10 penerbit besar lainnya, dan saya mendapat 10 surat penolakan. Dengan demikian, gagasan saya disangkal, mengembalikan saya kembali ke bumi. Sesat pikir ke-50. Kebohongan kecil yang manis. Disonansi kognitif. Seekor rubah merayap ke kebun anggur. Dia memandang penuh rasa ingin ke arah anggur-anggur ranum berwarna ungu yang terlalu matang. Dia meletakkan kaki depannya di batang pohon anggur, mengulurkan lehernya dan berusaha untuk menggapai buah anggur. Tapi terlalu tinggi, dengan kesal dia mencoba lagi. Rubah melontarkan tubuhnya ke atas, tapi rahangnya hanya menyentuh udara segar. Ketiga kalinya dia melompat dengan seluruh kemampuannya dengan sangat kuat sehingga terpelanting kembali ke tanah. Masih tidak selembar daun pun bergoyang. Sang rubah mengangkat hidungnya. Anggur-anggur ini bahkan belum matang. Untuk apa aku memetik anggur asam? Sambil mengangkat tinggi kepalanya, rubah berjalan kembali masuk ke hutan. Seorang pujangga Yunani, Aesop, menciptakan fabel itu untuk menggambarkan salah satu kesalahan paling umum dalam berpikir. Inkonsistensi muncul ketika sang rubah berniat melakukan sesuatu dan gagal menyelesaikannya. Dia dapat menyelesaikan konflik ini dengan satu dari tiga cara. A. Dengan entah bagaimana caranya mendapatkan anggur. B. Dengan mengakui bahwa kemampuannya tidak memadai. Atau C. Dengan menafsirkan kembali apa yang terjadi secara retrospektif. Pilihan terakhir adalah contoh disonansi kognitif atau cognitive dissonance, atau sebenarnya resolusinya.
Umpama Anda membeli mobil baru, tapi tidak lama setelahnya Anda menyesali keputusan itu. Mesinnya terdengar seperti pesawat jet yang akan lepas landas dan Anda tidak bisa merasa nyaman di kursi pengemudi. Apa yang Anda lakukan? Mengembalikan mobil itu berarti pengakuan kesalahan. Anda tidak ingin melakukannya. Dan lagi pula dealer mobilnya mungkin juga tidak akan mau mengembalikan uang Anda dengan utuh. Jadi, Anda mengatakan pada diri Anda bahwa bunyi keras mesin mobil dan tempat duduk yang tidak nyaman adalah fitur-fitur pengaman yang akan mencegah Anda merasa mengantuk saat menyetir. Ternyata tidak bodoh juga, pikir Anda, dan tiba-tiba Anda merasa bangga atas pembelian yang masuk akal dan praktis itu. Lon Festinger dan James Carl Smith dari Stanford University pernah meminta mahasiswa-mahasiswanya untuk mengerjakan tugas yang luar biasa membosankan selama 1 jam. Lalu mereka membagi subjek penelitian menjadi 2 kelompok. Setiap mahasiswa di kelompok A menerima $1 saat itu 1959 dan instruksi untuk dengan bersemangat membujuk mahasiswa-mahasiswa lain yang menunggu di luar mengenai tugas tersebut, dengan kata lain berbohong. Hal yang sama diminta dari para mahasiswa di kelompok B, dengan satu perbedaan, mereka diberi $20 untuk tugas itu. Setelah itu para mahasiswa harus menyatakan pendapat mereka yang sebenarnya mengenai tugas yang monoton itu. Yang menarik, mereka yang hanya menerima $1 secara signifikan menilainya lebih menyenangkan dan menarik. Mengapa $1 yang sangat sedikit tidaklah cukup bagi mereka untuk begitu saja berbohong? Bahkan mereka meyakinkan diri sendiri bahwa tugas itu memang tidak terlalu buruk. Persis seperti rubah Aesop menafsirkan situasinya. Begitu juga mereka, para mahasiswa yang menerima lebih banyak, tidak harus membenarkan apapun. Mereka telah berbohong dan mendapatkan $20 untuk itu. Kesepakatan yang adil. Mereka tidak mengalami disonansi kognitif. Misalnya, Anda melamar kerja dan mendapati Anda kalah dari kandidat lain. Bukannya mengakui bahwa kandidat lain itu lebih pantas, Anda meyakinkan diri sendiri bahwa sejak awal Anda tidak menginginkan pekerjaan itu. Anda hanya ingin menguji nilai pasar Anda dan melihat apakah Anda akan mendapatkan undangan untuk wawancara. Beberapa waktu yang lalu, saya bereaksi hampir sama seperti itu ketika saya harus memilih menginvestasikan uang saya ke dalam 2 saham yang berbeda. Saham pilihan saya nilainya jatuh tidak lama setelah saya membelinya, sedangkan saham yang lain yang tidak saya pilih meroket. Saya tidak dapat membuat diri saya mengakui kesalahan saya. Malah kebalikannya, saya ingat dengan jelas, berusaha untuk meyakinkan seorang teman bahwa walau saham itu mengalami masalah di awal, tapi secara keseluruhan tetap masih memiliki potensi. Hanya disonansi kognitif yang dapat menjelaskan reaksi yang sangat tidak rasional ini. Potensinya pasti akan menjadi lebih besar jika saja saya menunda keputusan untuk membeli saham tersebut sampai hari ini. Kawan saya itulah yang menceritakan fabel Aesop kepada saya. Anda dapat berperan rubah yang cerdas sesuka Anda, tapi Anda tidak akan pernah mendapatkan anggur dengan cara itu. Sesat fikir ke-51. Jalani setiap hari seakan itu hari terakhir Anda, tapi hanya setiap hari Minggu. Diskon hiperbolis. Anda tahu pepatah yang mengatakan, jalani setiap hari seakan itu hari terakhir Anda. Tulisan itu muncul setidaknya 3 kali di dalam setiap majalah gaya hidup dan juga mendapatkan tempat dalam setiap buku pengembangan diri standar. Kalimat secerdas itu ternyata tak menjadikan Anda lebih bijaksana. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar melakukannya. Anda tidak akan lagi menggosok gigi, mencuci rambut, membersihkan apartemen, masuk kerja, membayar tagihan. Dalam waktu singkat, Anda akan menjadi bangkrut, sakit, dan bahkan mungkin di penjara. Tapi pada dasarnya maknanya mulia, mengisyaratkan kerinduan, hasrat untuk kesepian. Kita memberikan nilai yang tinggi untuk kesepian, jauh lebih tinggi daripada yang dapat dibenarkan. Nikmati setiap hari sepenuhnya dan jangan khawatir tentang hari esok. Sebenarnya bukan cara yang cerdas untuk hidup.
Anda lebih ingin menerima $1.000 dalam 1 tahun atau $1.100 dalam 1 tahun dan 1 bulan. Kebanyakan orang akan memilih jumlah yang lebih besar dalam 13 bulan, di mana lagi Anda akan menemukan suku bunga bulanan 10% atau 120% per tahun. Keputusan yang bijaksana. Karena bunga itu memberikan Anda kompensasi yang lumayan untuk semua resiko yang Anda hadapi dengan menunggu beberapa minggu tambahan. Pertanyaan kedua, apakah Anda lebih memilih menerima uang tunai $1.000 hari ini atau $1.100 sesudah 1 bulan? Jika Anda berpikir seperti orang kebanyakan, Anda akan segera mengambil $1.000. Sungguh mengagumkan. Dalam kedua kasus, jika Anda bertahan hanya 1 bulan lagi, Anda akan mendapatkan tambahan $100. Kasus pertama cukup sederhana. Anda berpikir, saya telah menunggu 12 bulan, apa artinya 1 bulan lagi? Tidak pada kasus kedua. Pemakaian kata sekarang mengakibatkan kita membuat keputusan-keputusan yang tidak konsisten. Ilmu pengetahuan menyebut fenomena ini diskon hiperbolis atau hyperbolic discounting. Jelasnya begini, semakin dekat suatu hadiah, semakin tinggi suku bunga emosional kita meningkat dan kita semakin bersedia untuk menyerah sebagai imbalannya. Sebagian besar ahli ekonomi belum memahami bahwa kita bereaksi dengan sangat subjektif dan tidak konsisten terhadap suku bunga. Model-model mereka masih sangat bergantung pada suku bunga tetap dan hubungannya dipertanyakan. Diskon hiperbolis, kenyataan bahwa kesegeraan memesona kita adalah peninggalan masa lalu hewani kita. Hewan tidak akan pernah menolak hadiah instan untuk mendapatkan lebih banyak di masa depan. Anda dapat sekeras mungkin melatih tikus. Mereka tidak akan pernah melepaskan 1 potong keju hari ini untuk mendapatkan 2 potong besok. Tapi tunggu dulu, bukankah bajing berusaha untuk mengumpulkan makanan dan menyimpannya untuk kemudian hari? Benar, tapi itu murni naluri dan dapat dibuktikan tidak ada hubungannya dengan kendali atau pembelajaran impulsif. Dan bagaimana dengan anak-anak kita? Pada 1960-an, Walter Mischel melakukan percobaan terkenal mengenai kepuasan yang tertunda. Anda dapat menemukan video yang sangat bagus di YouTube mengenai hal ini dengan mengetik Marshmallow Experiment. Di dalamnya, sekelompok anak berusia 4 tahun masing-masing diberikan sepotong marshmallow. Mereka boleh langsung memakan milik mereka atau menunggu beberapa menit dan menerima marshmallow kedua. Sangat mengagumkan, hanya sedikit yang dapat menunggu. Yang lebih mengagumkan lagi, Michel menemukan bahwa kemampuan untuk menunda kepuasan adalah indikator yang dapat dipercaya untuk kesuksesan karir di masa depan. Kesabaran memang suatu kebajikan. Semakin tua usia kita dan semakin kita membangun pengendalian diri, semakin mudah kita menunda hadiah. Daripada 12 bulan dengan bahagia, kita menunggu 13 bulan untuk membawa pulang tambahan $1.000. Tapi jika kita ditawari hadiah instan, insentif yang kita terima harus sangat tinggi untuk kita dapat menunda pemenuhannya. Contoh kasus, suku bunga bank yang sangat tinggi dikenakan pada utang kartu kredit dan pinjaman pribadi jangka pendek lainnya. Yang keduanya mengeksploitasi naluri harus dapat sekarang. Kesimpulannya, walau hadiah instan sangat menggoda, diskon hiperbolis masih merupakan kelemahan. Semakin besar kekuatan yang kita miliki terhadap dorongan-dorongan kita, kemampuan kita menghindari perangkap ini akan semakin baik. Semakin sedikit kekuatan yang kita miliki atas dorongan-dorongan kita, contohnya ketika kita berada di bawah pengaruh alkohol, kita semakin mudah terpengaruh. Dipandang dari sisi yang berbeda, jika Anda menjual produk konsumsi, berikan klien Anda pilihan untuk mendapatkan barang-barang itu segera. Beberapa orang akan bersedia untuk membayar ekstra hanya agar mereka tidak perlu menunggu. Amazon mendapatkan keuntungan besar dari sini. 1 potongan menyehatkan dari biaya pengantaran tambahan esok hari langsung masuk ke peti penyimpanan. Jalani setiap hari seakan itu hari terakhir Anda adalah gagasan yang baik sekali seminggu. Sesat fikir ke-52. Alasan payah apa saja? Pembenaran karena
Kemacetan di jalan raya antara Los Angeles dan San Francisco. Perbaikan permukaan jalan. Saya menghabiskan 30 menit dengan perlahan bersingut sampai kekacauan itu menjadi pemandangan yang jauh di kaca spion. Atau begitulah menurut saya. Setengah jam kemudian saya kembali terjebak di dalam kemacetan. Perbaikan jalan lagi. Anehnya, tingkat frustasi saya kali ini jauh lebih rendah. Mengapa? Tanda-tanda yang meyakinkan dan riang di sepanjang jalan mengumumkan kami memperbaiki jalan raya untuk Anda. Kemacetan itu mengingatkan saya kepada percobaan yang dilakukan Alan Langer, seorang ahli psikologi dari Harvard pada tahun 1970-an. Dia pergi ke perpustakaan dan menunggu di tempat fotokopi sampai antrian terbentuk. Lalu dia mendekati orang terdepan di antrian dan berkata, "Permisi, saya mau memfotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan mesin fotokopian duluan?" Rata-rata kesuksesannya adalah 60%. Ellen mengulangi percobaannya, kali ini dengan memberikan alasan, "Permisi, saya mau memfotokopi 5 halaman. Bolehkah saya menggunakan mesin fotokopi duluan karena saya sedang terburu-buru?" Pada hampir semua kasus, 94%, dia diizinkan memfotokopi lebih dahulu. Itu dapat dimengerti jika seorang sedang terburu-buru. Anda seringkali mengizinkan mereka untuk menyelak antrian. Ellen mencoba pendekatan lain, kali ini dengan berkata, "Permisi, saya mau memfotokopi 5 halaman. Bolehkah saya mendahului Anda karena saya harus membuat salinan?" Hasilnya sangat mengagumkan. Walau alasannya sangat payah, semua orang di sana memang sedang mengantri untuk membuat salinan. Ellen diizinkan untuk menyelak antrian dalam hampir semua kasus, yaitu 93%. Ketika Anda memberi pembenaran atas tindakan Anda akan mendapat lebih banyak toleransi dan pertolongan. Kelihatannya tidak terlalu menjadi masalah apakah alasan Anda bagus atau tidak. Cukup dengan menggunakan pembenaran karena yang sederhana. Satu tanda mengumumkan, "Kami merenovasi jalan raya untuk Anda." Benar-benar keterlaluan, apalagi yang akan dilakukan petugas pemeliharaan di jalan raya. Jika tadinya Anda belum memperhatikan, Anda menyadari apa yang sedang terjadi ketika Anda melihat keluar jendela. Dan tetap saja pengetahuan itu meyakinkan dan menenangkan Anda. Lagi pula, tidak ada yang lebih membuat frustasi daripada ketidakjelasan. Di pintu A57 Bandar Udara ZFK, ketika menunggu naik pesawat, pengumuman terdengar dari pengeras suara. "Perhatian para penumpang, penerbangan 1234 ditunda selama 3 jam. Bagus, saya berjalan ke arah meja petugas untuk mencari tahu alasannya, dan kembali tanpa mendapat penjelasan. Saya sangat marah, beraninya mereka membiarkan kami menunggu dalam ketidaktahuan. Perusahaan penerbangan lain cukup sopan untuk mengumumkan penerbangan 5678 ditunda selama 3 jam karena alasan operasional. Jika memang ada, alasan yang tidak berguna pun cukup untuk menenangkan penumpang. Sepertinya semua orang ketagihan kata "karena" dengan amat sangat sehingga kita menggunakannya bahkan ketika tidak diperlukan. Jika Anda adalah seorang pemimpin, sudah dapat dipastikan Anda telah menyaksikan hal itu. Jika Anda tidak membangkitkan semangat, motivasi karyawan menurun. Memang sia-sia kalau Anda mengatakan tujuan dari perusahaan sepatu Anda adalah memproduksi sepatu. Tidak, hari ini tujuan yang lebih tinggi dan cerita di balik cerita adalah lebih penting. Misalnya, kita ingin sepatu kita merevolusi pasar. Apapun artinya, dukungan kaki yang lebih baik demi dunia yang lebih baik. Apapun artinya itu. Zappo mengklaim berada di dalam bisnis kebahagiaan. Apapun artinya itu. Jika indeks pasar modal naik atau turun 0,5%, Anda tidak akan pernah mendengar penyebab sebenarnya dari komentator pasar saham. Itu adalah derau putih atau white noise. Puncak, banyak sekali pergerakan pasar. Tidak, semua orang membutuhkan alasan yang jelas. Dan komentator senang untuk memilihkan satu.
Apapun penjelasan yang diucapkannya tidak akan bermakna. Yang paling sering adalah menyalahkan pernyataan Presiden Federal Reserve. Jika seorang bertanya mengapa Anda belum menyelesaikan pekerjaan, jawaban yang paling baik karena saya belum sempat. Itu adalah alasan yang sangat buruk jika Anda sudah melakukannya. Pembicaraan itu tidak akan terjadi, tapi biasanya sudah mempan dan membuat Anda tak perlu untuk mencari alasan-alasan yang lebih masuk akal. Suatu hari saya memperhatikan istri saya memisahkan cucian berwarna hitam dari yang berwarna biru dengan berhati-hati. Sepanjang yang saya tahu, usaha ini tidak perlu. Keduanya berwarna gelap, bukan? Pemikiran seperti itu telah membantu saya tetap bebas selama bertahun-tahun. Untuk apa kamu melakukannya? Saya bertanya. Karena saya lebih ingin menyuci mereka secara terpisah. Untuk saya, itu jawaban yang sempurna. Jangan pernah meninggalkan rumah tanpa karena kata kecil yang sederhana ini menggerakkan roda interaksi manusia. Gunakanlah tanpa batas. Sesat fikir ke-53. Putuskan lebih baik, putuskan lebih sedikit. Kelelahan keputusan. Selama berminggu-minggu Anda telah mengerjakan presentasi sampai kelelahan. Salin dia, slide PowerPoint sudah dipoles. Setiap angka di dalam Excel tidak terbantahkan. Yang mau disajikan adalah paradigma logis yang sangat jelas. Semuanya bergantung pada presentasi Anda. Jika Anda mendapatkan lampu hijau dari CEO, Anda sedang dalam perjalanan menuju ruangan di sudut. Jika presentasinya gagal, Anda menuju ke kantor pengangguran. Asisten CEO menawarkan waktu berikut untuk presentasi. Jam 8 pagi, jam setengah 12 pagi, atau jam 6 sore. Waktu mana yang Anda pilih? Ahli psikologi Roy Baumeister dan kolaboratornya Jen Twenge pernah menutupi satu meja dengan ratusan barang murah. Dari bola tenis dan lilin sampai kaos, permen karet, dan minuman kaleng. Dia membagi mahasiswa-mahasiswa ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama dinamainya pengambil keputusan. Yang kedua, bukan pengambil keputusan. Dia berkata kepada kelompok pertama, "Saya akan menunjukkan kumpulan yang terdiri atas dua barang acak, dan setiap kali Anda harus memutuskan mana yang lebih Anda sukai. Pada akhir percobaan, saya akan memberikan satu barang yang dapat Anda bawa pulang." Mereka diarahkan untuk percaya bahwa pilihan-pilihan mereka akan mempengaruhi barang apa yang akan mereka bawa pulang. Kepada kelompok kedua, dia berkata, "Tulislah apa pendapat Anda terhadap setiap barang dan saya akan memilih satu dan memberikannya kepada Anda pada akhir acara." Segera setelah itu dia meminta setiap mahasiswanya untuk menaruh tangan mereka di air sedingin es dan menahan tangannya di dalam situ selama mungkin. Di dalam psikologi, metode klasik ini digunakan untuk mengukur kemampuan, kemauan, atau disiplin pribadi. Jika Anda tidak memilikinya, Anda pasti akan menarik tangan dari air dengan segera. Hasilnya, para pengambil keputusan mengangkat tangan mereka keluar air jauh lebih cepat daripada mereka yang bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusan yang intensif telah menguras kemampuan mereka, efek yang dikonfirmasi di dalam banyak percobaan. Mengambil keputusan itu melelahkan. Semua orang yang pernah mengkonfigurasi laptop secara online atau melakukan penelitian untuk perjalanan panjang, penerbangan, hotel, aktivitas, rumah makan, cuaca, mengenalinya dengan baik. Setelah semua perbandingan, pertimbangan, dan pemilihan Anda kelelahan. Sains menyebutnya kelelahan keputusan atau decision fatigue. Kelelahan keputusan berbahaya. Sebagai konsumen, Anda dibuatnya rentan terhadap pesan-pesan iklan dan pembelian yang bersifat impulsif. Sebagai seorang pengambil keputusan, Anda lebih rentan terhadap godaan erotis. Kekuatan tekad itu seperti baterai. Setelah beberapa lama akan habis dan perlu untuk diisi kembali. Bagaimana cara Anda melakukannya? Dengan beristirahat, bersantai, dan makan sesuatu. Kekuatan tekad merosot ke nol jika gula darah Anda jatuh terlalu rendah. IKEA sangat memahami hal ini.
Di jalur di sepanjang area, tampilannya yang berbentuk seperti labirin dan rak-rak gudang yang menjulang tinggi, kelelahan keputusan terjadi. Oleh karena itu, restorannya diletakkan tepat di tengah-tengah toko. Perusahaan itu bersedia untuk mengorbankan sebagian margin labanya sehingga Anda dapat mengisi ulang gula darah Anda dengan makanan Swedia sebelum melanjutkan pemburuan Anda untuk lilin yang sempurna. 4 tahanan di dalam penjara Israel mengajukan petisi ke pengadilan untuk pembebasan awal. Kasus 1 dijadwalkan pukul jam 5:50 pagi. Seorang Arab yang dihukum penjara selama 30 bulan untuk penipuan. Kasus 2 dijadwalkan jam 1:27 siang. Seorang Yahudi yang dihukum 16 bulan untuk penyerangan. Kasus 3 dijadwalkan jam 3:10 sore. Seorang Yahudi yang dihukum 16 bulan untuk penyerangan. Kasus 4 dijadwalkan jam 4:35 sore. Seorang Arab yang dihukum selama 30 bulan untuk penipuan. Bagaimana hakim memutuskan? Yang lebih penting daripada keputusan para tahanan atau bobot kejahatan mereka adalah kelelahan keputusan sang hakim. Hakim mengabulkan permintaan 1 dan 2 karena gula darahnya masih tinggi dari sarapan atau makan siang. Tapi mereka menolak permintaan 3 dan 4 karena mereka tidak dapat mengumpulkan cukup energi untuk menanggung akibat dari pembebasan awal. Mereka mengambil pilihan yang mudah, status quo, dan kedua orang itu tetap berada di penjara. Satu penelitian atas ratusan putusan pengadilan menunjukkan bahwa dalam satu sesi, persentase putusan pengadilan yang berani turun secara bertahap dari 65% ke hampir 0 dan setelah istirahat kembali ke 65%. Begitulah pertimbangan cermat dari Dewi Keadilan. Tapi selama Anda tidak sedang menunggu sidang, tidak semuanya sia-sia. Anda sekarang tahu kapan waktunya mempresentasikan proyek Anda kepada CEO. Sesat fikir ke-54. Maukah Anda mengenakan baju hangat milik Hitler? Bias penularan. Setelah keruntuhan kerajaan Karolingia pada abad ke-9, Eropa, terutama Prancis, jatuh ke dalam kekacauan. Bangsawan, panglima, kesatria, dan penguasa lokal lainnya terus-menerus terlibat di dalam peperangan. Prajurit-prajurit yang kejam menjarah peternakan, memerkosa perempuan, merusak perkebunan, menculik pastor, dan membakar biara. Gereja dan petani tidak bersenjata, tidak memiliki kekuatan melawan bangsawan keji penghasut perang. Pada abad ke-10, seorang uskup Prancis mendapatkan gagasan. Dia meminta para pangeran dan kesatria untuk berkumpul di lapangan. Sementara itu, para pendeta, uskup, dan biarawan mengumpulkan semua benda pusaka yang dapat mereka temukan dari wilayah tersebut dan meletakkannya di sana. Pemandangan itu terlihat mencolok, tulang-tulang, kain bernoda darah, batu bata, dan ubin, apapun yang pernah berhubungan dengan seorang santo atau santa. Sang uskup yang saat itu adalah orang yang dihormati lalu memanggil para bangsawan di depan benda-benda pusaka untuk meninggalkan kekerasan yang tidak terkendali dan tidak menyerang orang yang tidak bersenjata. Dalam rangka menekankan permintaannya, dia melambaikan kain-kain berdarah dan tulang-tulang yang suci di hadapan mereka. Para bangsawan pasti sangat menghormati simbol-simbol semacam itu. Pendekatan unik sang uskup untuk menyentuh hati nurani mereka menyebar ke seluruh Eropa, mempromosikan perdamaian dan gencatan senjata Tuhan. Jangan menganggap enteng rasa segan terhadap orang suci pada zaman pertengahan juga terhadap relikwi orang suci, kata ahli sejarah Amerika Philip Dayleder. Sebagai orang yang sudah tercerahkan, Anda hanya dapat menertawakan tahayul konyol itu. Tapi tunggu, bagaimana jika saya mengatakannya begini? Maukah Anda mengenakan baju hangat bekas milik Hitler yang baru dicuci? Mungkin tidak, jadi sepertinya Anda juga belum kehilangan semua rasa hormat terhadap kekuatan yang tidak berwujud. Pada dasarnya, baju hangat itu tidak lagi berhubungan dengan Hitler. Tak ada satupun molekul keringat Hitler yang tertinggal. Tapi, Anda mungkin masih segan untuk memakainya. Itu bukan hanya masalah perasaan hormat, yang kita ingin memberikan citra yang benar kepada orang lain dan diri kita sendiri.
Tapi, memikirkannya saja sudah membuat kita terganggu, bahkan ketika sedang sendirian dan ketika kita meyakinkan diri kita bahwa menyentuh baju hangat itu tidak berarti mendukung Hitler dengan cara apapun. Reaksi emosional ini sulit untuk disingkirkan. Bahkan mereka yang menganggap dirinya cukup rasional mengalami kesulitan untuk benar-benar mengusir kepercayaan terhadap kekuatan misterius. Saya termasuk. Kekuatan-kekuatan misterius seperti itu tidak bisa begitu saja dimatikan. Paul Rozin dan rekan-rekan penelitinya di University of Pennsylvania meminta para subjek penelitian untuk membawa foto orang-orang yang mereka kasihi. Foto-foto itu ditempelkan ke pusat sasaran dan subjek penelitian harus menembakkan anak panah ke arah foto. Melubangi gambar dengan anak panah tidak akan menyakiti orang di dalamnya. Tapi keengganan subjek penelitian tampak jelas. Lemparan mereka sangat tidak akurat dibandingkan kelompok yang sebelumnya melemparkan anak panah ke sasaran biasa. Subjek penelitian yang diuji bertingkah laku seakan ada kekuatan mistis yang menghalangi mereka memanah foto-foto itu. Bias penularan atau contagion bias menggambarkan bagaimana kita tidak mampu mengabaikan hubungan yang kita rasakan dengan beberapa hal tertentu, apakah dari masa lalu atau hanya berhubungan secara tidak langsung seperti dengan foto-foto. Seorang teman sudah lama menjadi wartawan perang bagi saluran televisi umum Prancis France 2. Tidak berbeda dengan penumpang kapal pesiar Kepulauan Karibia yang membawa pulang cenderamata dari setiap pulau. Topi jerami atau kelapa yang dilukis. Teman saya juga mengoleksi kenang-kenangan dari petualangannya. Salah satu misi terakhirnya adalah Baghdad pada tahun 2003. Beberapa jam setelah tentara Amerika menyerbu istana kepresidenan Saddam Hussein, dia merayap masuk ke wilayah pribadi di sana. Di dalam ruang makan dia melihat 6 gelas anggur berlapis emas dan mengambilnya segera. Ketika baru-baru ini saya menghadiri salah satu pesta makan malamnya di Perancis, gelas-gelas emas itu diletakkan di tempat kebanggaan di meja makan. Apa gelas ini berasal dari Galeri Lafayette? Tanya seseorang. Tidak, dari Saddam Hussein, katanya dengan jujur. Seorang tamu yang ketakutan meludahkan anggurnya kembali ke dalam gelas dan mulai tersedak tak terkendali. Saya harus menambahkan. Anda menyadari berapa banyak molekul yang sudah Anda bagi bersama Saddam? Hanya dengan bernafas, tanya saya. Sekitar 1 miliar per napas. Batuknya bertambah parah. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.